Halo, perkenalkan nama saya Faris Akbar Saria. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 2021. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah praktikum pemrograman perangkat berdera yang kedua pada semester ini. Jadi ini adalah tugas dari praktikum minggu lalu, yaitu pertemuan keempat. Jadi pada pertemuan ini saya juga membuat sensor lagi untuk tapi kali ini untuk mendeteksi motion dan rotation dari sebuah perangkat Android. Jadi untuk itu yang pertama ada di sini ada file XML-nya. Jadi di sini pada file XML terdapat ada dot ini. Jadi karena nanti dilakukan rotasi dan motion pada HP Android-nya, maka dot ini akan merepresentasikan motion atau rotasi dari yang ada pada HP tersebut. Jadi nanti value-nya ke opasitas dari bulat-bulat ini, hitam bulat-bulat ini akan bergantung pada value dari rotation dan motion dari HP Android yang kita gerak-gerakan. Jadi itu jika semakin menjauh maka dia semakin pudar, jika semakin mendekat maka semakin hitam gitu. Jadi itu untuk bulat-bulat hitam ini. Kemudian di sini ada text view, 3 text view pada bagian kiri dan 3 text view bagian kanan. Ini masing-masing ini pada bagian kiri akan diisi dengan roll, pitch dan azimuth. Roll itu akan mendeteksi sumbu Y, pitch akan mendeteksi sumbu X, dan azimuth akan mendeteksi sumbu Z. Kemudian di sini ada value dari masing-masing variabel yang ada pada bagian kiri tersebut. Itu untuk file XML-nya. Ini ada text view-nya, ini ada image view-nya, dan ini bulat-bulat ini dibuat dari custom drawable yang sebenarnya merupakan hanya merupakan shape yang berwarna hitam. Itu untuk drawable-nya. Kemudian di sini ada main activity. Jadi di sini untuk men-track motion dan rotation pada HP itu kita membutuhkan sensor accelerometer dan magnetometer. Jadi accelerometer di sini untuk mendeteksi motion, pergerakan yang ada pada HP perangkat Android, dan sedangkan magnetometer di sini untuk mendeteksi medan magnet yang ada pada perangkat Android tersebut yang ada di sekitarnya. Begitu. Dan kemudian ini ada text view yang nantinya akan seperti dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan value dari dari masing-masing variabel, yaitu azimuth, pitch, dan roll. Nanti ketika value-nya berganti maka akan diupdate pada text view ini. Kemudian di sini juga ada private float, merupakan array dalam panjang 3, array float panjang dengan panjang 3, masing-masing digunakan untuk menyimpan data dari accelerometer dan magnetometer, data-data value-nya. Kemudian di sini ada private static final float value drift. Jadi ini ada 0.05F. Jadi di sini 0.05 ini kan double ya. Jadi sebenarnya di sini F ini hanya ada untuk memberitahu compiler bahwa value double ini adalah float, bukan double gitu. Itu saja sebenarnya untuk bagian F bagian belakang ini. Kemudian di sini ada beberapa image view yang merupakan tadi spot-spot hitam tadi. Ada bagian spot atas, bawah, dan kanan dan kiri. Kemudian di sini ada on create. Pada on create ini yang pertama ini akan di set request orientasinya, akan diminta diambil orientasinya. Kemudian di sini ada diambil text view dari yang atas ini tadi untuk bisa diedit text view-nya. Kemudian ini diambil image view dari spot-spot tadi yang hitam tadi. Kemudian di sini ada sensor manager, penginisialisasian sensor manager dengan menggunakan get system service yang nantinya akan digunakan untuk mengambil sensor accelerometer dan magnetometer dengan menggunakan metode get default sensor dan diassign ke masing-masing variabel yang sesuai. Itu untuk sensor dan hal-hal lain yang ada pada on create. Kemudian pada on start, jadi ketika nanti dimulai, maka aplikasinya dimulai, maka akan mulai mengecek apakah sensor ini ada atau tidak di HP Android yang dijalankan itu. Jadi misalnya jika M sensor magnetometernya ada, maka berarti dia kan bukan null.
Nah, maka jika bukan nol maka akan diregister sensornya untuk di track datanya, untuk bisa dilihat datanya secara live gitu, secara langsung. Jadi di sini sama saja dengan pada bagian accelerometer ini akan juga di track. Jadi untuk semua sensor yang ingin diketahui datanya, untuk bisa mengetahui data tersebut maka harus diregister listenernya, harus diregisterkan listener supaya bisa di track data-datanya, perubahan datanya dan pergantian datanya itu supaya bisa di track, maka dilakukan register listener melalui sensor manager. Jadi itu untuk on start. Kemudian di sini ada on stop. Jadi ketika berhenti sudah selesai, tidak membutuhkan pengecekan kayak tidak perlu melakukan pengetahuan, kayak tidak perlu selesai. Intinya selesai. Proses pengambilan data dari sensor ini selesai. Jika selesai maka di unregister listenernya supaya tidak terus mengecek value dari sensor magnetometer dan accelerometernya, biar berhenti gitu. Dan itu untuk on stop. Kemudian di sini ada on sensor change. Di sini berarti metode untuk ketika sensornya value-nya memiliki value yang berubah gitu. Jadi di sini memiliki parameter sensor event yang merupakan yang bernama sensor event. Di sini ada integer sensor type yang merupakan tipe dari sensor yang dimasukkan pada parameter sensor event tersebut. Jadi sensor event ini akan didapatkan tipenya dengan menggunakan method sensor.getType. Kemudian dari tipe sensor tersebut akan dilakukan switch case, dan jika sensor tipenya itu adalah accelerometer, maka yang akan di-clone datanya, di cloning datanya itu akan merupakan akan dimasukkan kepada accelerometer data. Jadi begitu. Dan jika tipenya adalah magnetic field, maka cloning datanya itu tadi akan dimasukkan ke magnetometer data. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk mengecek apakah data yang diterima itu punyanya accelerometer atau magnetic field gitu. Jika accelerometer maka akan di-assign ke accelerometer, dan jika magnetic field akan di-assign ke magnetic field. Itu untuk switch case-nya. Dan di sini di bawahnya di sini ada penginisialisasian array float untuk menyimpan data rotation matrix dengan panjang array 9, dan di sini ada array float untuk menyimpan orientation value dengan panjang 3. Jadi sini ada boolean, kemudian ada boolean yaitu rotation 0x atau OX yang merupakan ini digunakan untuk dari sensor manager, diambil get rotation matrixnya, dan jika nanti value-nya true berarti dia ada rotationnya gitu. Dan ini memiliki value dari rotation matrix dan juga accelerometer data dan magnetometer data. Jadi kedua data tadi, magnetometer dan accelerometer, mereka bekerja saling satu sama lain, membantu satu sama lain untuk men-track motion dan orientation yang ada pada HP Android yang diinstal aplikasi ini. Jadi untuk bisa mendapatkan motion dan rotationnya, pergerakan dari HP Android ini, maka dibutuhkan accelerometer dan magnetic field, value-value dari accelerometer dan magnetic field. Jadi itu jika dicek cek rotation matrixnya menggunakan get rotation matrix pada sensor manager, dan jika dia return value-nya true, maka sensor manager akan mendapatkan data orientation dari rotation matrix dan orientation value. Begitu. Jadi itu untuk rotation OX-nya. Kemudian di sini ada azimuth, pitch, dan roll. Jadi ini azimuth ini merupakan sumbu ke Z, dan pitch ini merupakan sumbu ke X, dan roll ini sumbu ke Y. Jadi dalam bidang 3 dimensi, azimuth itu ada pada sumbu Z, pitch ada sumbu X, kemudian roll ada sumbu pada sumbu Y. Dan ini value-value mereka ini didapatkan dari orientation value. Begitu.
Jadi untuk orientation value pertama menyimpan menyimpan data azimuth, kemudian orientation kedua dan ketiga menyimpan masing-masing data pitch dan roll. Itu untuk orientation metric dan orientation values. Kemudian di sini ada setelah didapatkan datanya, data sumbu Z, X dan Y-nya, maka value-value tadi akan diupdate pada XML pada front end dengan menggunakan dengan mengedit teksnya menjadi teks value yang terbaru gitu. Dan kemudian setelah dilakukan pengeditan maka akan dicek apakah value dari page itu kurang dari value dari drift. Jika kurang dari value dari drift maka dijadikan 0 aja page-nya. Dan kemudian jika dicek juga jika value dari roll, ini F merupakan absolute ya, jadi ini merupakan pembulatan. Kurang dari drift, jika roll kurang dari drift maka roll juga akan dijadikan 0. Dan kemudian setelah itu, setelah mendapatkan pitch, roll dan azimuth tadi, maka akan di set opasitas dari image view tersebut yang spot itu tadi, spot hitam itu, dengan menggunakan metode set alpha gitu. Kemudian di sini ada if statement lagi. Jika if pitch lebih besar dari 0 maka dari set alpha tersebut akan di set alpha berupa value-nya pitch. Tapi kalau kurang dari 0 maka akan di set spot topnya dengan value absolute pitch. Jadi ini intinya pitch itu kan sumbu X ya. Jadi kalau sumbu X itu kan berarti bottomnya itu kan kamu ke bawah ya. Jadi lebih tinggi lebih dekat ke bawah, lebih dekat ke sumbu X, maka akan di set ke sumbu X. Tapi kan kalau kurang dari 0 kan berarti menjauhi pitch kan, maka akan di set alfanya dengan absolute pitch. Kemudian jika ini ada roll, maka roll ini kemudian ini ada pengecekan roll. Roll ini akan dicek sama seperti pitch. Jadi roll itu pada sumbu Y akan dicek, maka jika digerakkan pada sumbu Y, maka jika lebih besar dari 0 maka akan set alpha roll, atau jika tidak kurang dari 0 maka jika roll kurang dari 0 maka mspot right-nya akan di set alpha match apps roll. Jadi akan di set bagian spot kanannya menjadi absolute dari roll. Jadi kalau dilihat dari diagram Cartesius kan kanan kiri atas bawah itu kan ada, yang atas itu pasti positif, yang bawah itu pasti negatif ya. Kanan itu pasti positif, yang kiri itu pasti negatif. Jadi untuk pitch itu kan kanan kiri ya. Jadi ya seperti itu. Dan itu untuk penjelasannya. Sekarang untuk demonya. Jadi untuk demonya saya sudah siapkan pada HP saya. Sebentar, saya izin share screen sebentar. Jadi ini contohnya ada pada HP saya sudah. Jadi kalau saya gerakan ke misalnya ke kiri ya, ke kiri maka dia akan ini bagian kanannya akan hitam. Kemudian jika akan gerakan ke tidak ya, sebentar. Ini agak aneh ini. Jadi sebentar. Jadi di sini saja. Jadi kita kalau ini mirror ya. Jadi ini mirror ya. Jadi ini kalau saya gerakan ke kiri, maka dia bagian ininya yang kanan ini dia akan ini mirror ya. Dia akan jadi kalau di sini kanan, di situ kiri ya. Dia akan menjadi lebih hitam, dan jika aku gerakan ke kanan maka ya dia akan lebih hitam ininya, bagian sininya. Karena dia lebih cenderung ke sini kan. Dia lebih cenderung ke sini. Dan itu untuk kanan kirinya. Jadi untuk atas bawahnya, jadi ini kan atas kan. Jadi jika saya ubahkan ke
ke atas gini. Jadi yang atas ini jadi di bawah, maka dia akan hilang, dan yang bawah akan menjadi hitam pekat. Dan jika saya gerakkan ke atas lagi, maka dia akan yang bawah akan hilang dan yang atas akan pekat gitu. Jadi saya coba lagi kalau ke kanan. Kalau saya ke kanan, dia yang kanan akan lebih pekat. Kalau saya ke kiri, yang kiri akan lebih pekat. Ini agak ya ini, dia mirror ya ini. Anunya di sini. Ini dia mirror. Ya kan? Dia mirror. Coba lihat di sini. Dia mirror. Ya seperti itu untuk contoh demonstrasinya. Jadi di sini juga di bagian sini, bagian tengah ini ada value-nya, value dari azimuth, roll, dan pitch-nya. Jadi itu saja untuk penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.